Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan mulai ibadah rumah tangga saat ini. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umatnya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan rohnya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah yang dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita beribadah kepadanya." Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Semua masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita sekarang dari dalam pembacaan firman Tuhan, dan sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu, karuniakan Roh Kudus di dalam kami mendengar, merenungkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya 58 ayat 13-14 yang berbunyi, "Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari hidupku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kemuliaan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghematinya dengan telah menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu
dan berkata omong kosong. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan keadaan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara yang jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini kita berkumpul sebagai satu keluarga, dan kita sadari bahwa hidup di dalam kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Dalam hal inilah kita diingatkan untuk memahami bahwa anugerah Tuhan yang selalu diberikan setiap hari seharusnya membuat kita dapat menyiapkan waktu kita untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Khususnya pada hari-hari atau waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Bacaan pada saat ini menunjuk kepada pelanggaran-pelanggaran di hari Sabat, seperti tercantum di dalam Yesaya 58 ayat 13-14, yang menegaskan bahwa pelanggaran yang terjadi adalah karena sifat umat Tuhan yang mementingkan diri sendiri. Pada hari yang seharusnya dikuduskan bagi Tuhan, manusia memang diberi hak atas waktu dan dianugerahkan Tuhan, tetapi hak yang diberikan Tuhan kepada manusia terkadang kita lupakan. Manusia berhak menggunakan waktu untuk kepentingannya dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-harinya, di dalam kebutuhan hidupnya. Namun demikian tetaplah harus diingat bahwa pemakaian waktu tidak ada batasnya, yaitu sebatas di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam hal ini firman Tuhan menegur kita agar kita tidak menginjak-injak hukum, supaya tindakan yang mencari kesenangan di hari yang seharusnya mengingatkan jika manusia itu bukan pemilik waktu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita salah mengambil keputusan, kita tidak bisa kembali di masa lalu untuk memperbaiki semua kesalahan kita yang kita lakukan. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menggunakan waktu dengan seenaknya sendiri sampai lupa akan waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Sebagai mitra kerja Allah, manusia hidup di dalam hubungan yang benar dan baik. Relasi antara manusia dengan Allah harus selalu ditumbuh kembangkan dengan baik. Setiap tindakan manusia juga harus memperlihatkan sikap kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah. Yesus mati untuk menghapus dosa-dosa manusia. Bahkan Yesus telah bangkit yang telah mengerjakan penyelamatan atas manusia. Di dalam hal ini, manusia mengolah kehidupan secara bertanggung jawab. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup beriman, kita diajak untuk mengutamakan Yesus sebagaimana Allah, menempatkan Yesus pada tempat yang utama. Mengutamakan Yesus dalam hidup berarti menggeser kelakuan kita sendiri agar kita bukan hanya melihat janji-janji Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan anugerahkan kepada kita, oleh sebab itu ketika kita mengutamakan keangkuhan diri kita, kita juga harus menempatkan kuping untuk melapangkan hati, untuk menerima segala hujatan apapun yang diterima oleh kita. Karena ketaatan kita adalah Tuhan yang dapat membuat bahagia. Inilah yang menjadi perjuangan kita pada masa kini. Yesus bukan hanya ingin menyatakan kelahirannya, melainkan juga solidaritas di dalam penderitaannya. Sebuah solidaritas yang tidak hanya bagi golongan tertentu, tetapi universal, yang dilandasi oleh cinta kasih yang mau oleh umat manusia. Manusia hendaknya melihat bahwa penderitaan yang kita alami sekarang merupakan wujud pemungkinan Anda dari Yesus yang pernah menderita. Dalam hal ini, Pospelkes yang merupakan ujung tombak GPIB untuk
selalu memberitakan kepada kita, baik kepada orang-orang di berbagai daerah di Indonesia, harus selalu ditopang, memberikan bantuan materi, menopang dalam doa pos-pos Pelkes GPIB di dalam segenap hati dan jiwa. Sama saja kita melaksanakan sabat yang menyenangkan hati Tuhan, pos-pos Pelkes GPIB pun akan semakin berkembang untuk menghidupkan persekutuan pelayanan kita dan kesaksian. Di dalam saat ini, dalam ibadah keluarga pada hari ini, kita juga tahu kita pada saat ini sedang di dalam masa dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Oleh karena itu, marilah kita sebagai jemaat selalu untuk memperhatikan ini semuanya. Selain itu juga, jika pandemi saat ini yang masih sudah dapat teratasi, sebaiknya kita harus terus kita menjaga diri kita. Janganlah kita sampai kita selalu mengesampingkan dengan protokol-protokol kesehatan yang ada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat banyak pos-pos Pelkes GPIB yang berdekatan dengan tempat-tempat wisata. Misalnya salah satu contohnya pos Pelkes di Handop yang berkaitan dengan Pantai Tanjung Setia di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Terkadang kita sebagai manusia selalu dengan kondisi saat ini, janganlah kita melihat tempat wisatanya, tapi marilah kita lihat di tempat-tempat pos-pos Pelkes yang membutuhkan bantuan-bantuan daripada kita semuanya. Di dalam rangka bulan Pelkes ini, kita harus terus mengembangkan diri kita masing-masing sebagai jemaat GPIB untuk terus membantu kesulitan dari pos-pos Pelkes GPIB yang berada di daerah-daerah terpencil, bahkan di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau. Tapi kami yakin dan percaya bahwa pada saat ini kita semua turut menopang di dalam doa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menopang pos Pelkes GPIB. Oleh sebab itu, kita sebagai pos Pelkes GPIB dipermajukan, maka Allah akan dipermuliakan. Tuhan Yesus menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat beribadah keluarga di rumah kami masing-masing secara daring, dikarenakan pandemi COVID-19 masih berlangsung. Kami memuji mendengarkan firman-Mu yang agung ya Bapa. Biarlah kami semakin dikeluarkan dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini. Berkati hamba-Mu ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman ini semakin dikembangkan di seluruh muka bumi ini, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa permintaan kami Tuhan. Tuhan juga sudah tahu terlebih dahulu mengetahui apa yang kami butuhkan dan pergumulan kami. Biarlah kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat kami yang telah mendengarnya. Tuhan, kami berdoa untuk gereja dimanapun juga Tuhan, terlebih gereja Pengharapan Cibinong di dalam pengembangan pelayanan visi dan misi GPIB. Kami juga berdoa para presbiter, para diaken penatua Tuhan, berkati mereka semuanya Tuhan.
Juga ke-6 Pelkat Tuhan, berkati mereka Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, berkati juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemain musik, liturgos Tuhan. Liturgos yaitu Bapak Penatua Henry Pungus Tuhan. Pemain musik Tuhan, Saudara Olivia Sianturi. Kemudian untuk pemandu lagu, Saudara Meli Piri Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk karyawan kantor, kostor, semuanya Tuhan, security dan pegawai kantor semuanya Tuhan. Berkatilah mereka semuanya di dalam pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan firman pada saat ini di GBB Pengharapan Cibinong, yaitu Pendeta Jemaat, Pendeta Rindu Titahelu Takapente, dan Pendeta Nyonya Linda saya Sagian. Berkatilah kedua pendeta ini Tuhan yang melayani di Jemaat GPIB Pengharapan Cibinong, di dalam pelayanan dan di dalam keluarganya Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bagi yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan, secara keluarga Tuhan, masing-masing berkatilah mereka Tuhan, di dalam kehidupan juga mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan yang menghadapi pergumulan pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan tolong dan mampukan mereka Tuhan di dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dalam penyembuhan maupun dalam apapun juga Tuhan, Kau berkati mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan itu semuanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, Kau berkati juga pada saat ini Tuhan, untuk bangsa dan negara saat ini. Berkatilah bangsa dan negara saat ini Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah para pemerintahan dari pusat daerah semuanya dapat bekerja sama di dalam menghadapi yang saat ini sedang mewabah pandemi COVID-19. Biarlah semua dari yang terendah semuanya Tuhan, RT, RW, lurah sampai semuanya Tuhan, berkati mereka semua Tuhan di dalam menghadapi ini semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pada saatnya semuanya akan berakhir Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kabupaten Bogor, Kau berkati Tuhan, Kabupaten Bogor ini Tuhan, biarlah semua dapat berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, di dalam pos-pos Pelkes GPIB dimanapun juga Tuhan, berkatilah mereka juga Tuhan, para pelayan-pelayannya, bagi baik itu penatua, diaken, kakak-kakak layan, Pelkat PA, PT, dan segalanya. Semuanya berkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, di dalam persidangan Sinode 21 Tuhan GPIB, yang rencana dilangsungkan di Surabaya Tuhan, baik itu secara offline maupun daring, berkatilah mereka Tuhan, sehingga semuanya ini dapat terlaksana dengan baik untuk visi dan misi GPIB Pengharapan Cibinong Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, sebenarnya masih banyak sekali permohonan dan yang ingin kami sampaikan Tuhan. Tapi kami yakin bahwa Tuhan sudah mendengar lebih dahulu setiap pergumulan kami. Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Sempurnakan doa ini Tuhan melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik-Mu, Tuhan, dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan, seperti kata pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian, bersaksi serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah amanat pengutusan. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih di kandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu, mari kita bergegas membenah diri untuk terus berkarya, melakoni tugas bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus diperbaharui oleh Kristus. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sadar bahwa Engkau adalah Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami dalam Kristus untuk bertolongan sehingga menghadirkan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan dan kehidupan dulu sekarang dan sampai Maranatha.